Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises, episode ke-15. Di episode lalu, Do Jung Seo yang sedang dipenjara akibat upayanya untuk membunuh raja malah dibebaskan oleh kelompok misterius yang mana atas perintah Gogun. Sementara itu, akibat laporan palsunya mengenai kondisi Goryu, Hemoyong pun diculik dan kembali dibawa ke negeri Silla. Namun, ia pun akhirnya bisa kembali lagi ke Goryu setelah Raja Jinheung memberikannya misi khusus, yaitu menghabisi Putri Pyonggang. Di istana, perselingkuhan antara Gochuga dan Ratu Jin pun terendus oleh Pyonggang. Menggunakan surat palsu, Pyonggang pun akhirnya bisa menjebak Ratu Jin dan Gochuga yang tengah bertemu secara diam-diam. Dan untuk pertama kalinya, Gochuga pun mati gaya dan tidak bisa berkelit tatkala Pyonggang dan Ondal memergoki mereka berdua. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Setelah bertahun-tahun menutupi perselingkuhannya, Ratu Jin dan Gochuga pun akhirnya tidak bisa berkutik saat Pyonggang dan Ondal memergoki mereka berdua tengah bertemu secara diam-diam. Tidak hanya pertemuan malam ini, Pyonggang pun membeberkan jika 8 tahun yang lalu, ia pernah memergoki Gochuga dan Ratu Jin saat tengah bertemu sehari sebelum Pyonggang dan Ratu Yeon pergi berpatroli. Tidak bisa berkelit lagi, Gochuga dan Ratu Jin pun akhirnya mengalah. Pyonggang pun meminta agar Ratu Jin untuk segera pergi dari istana tanpa membawa Pangeran Gyeonmu. Pergilah secepatnya dan secara diam-diam. Sementara untuk Gochuga, Pyonggang pun meminta agar pemimpin suku Gyeru itu menyerahkan sesuatu yang selama ini dikuasainya. Pengkhianatan Dayang Gongson akhirnya mendapat pengampunan dari Pyonggang. Namun Pyonggang meminta agar Dayang Gongson tidak membocorkan masalah ini pada Raja Pyongwon. Serta Pyonggang pun meminta agar Dayang Gongson tidak menipunya lagi. Melihat istrinya bekerja begitu keras dalam mempertahankan kerajaan, membuat Ondal jadi khawatir. Namun ia tidak bisa banyak membantu Pyonggang, kecuali menjadikan dirinya sendiri sebagai tameng bagi sang putri. Sekembalinya dari negeri Silla, Hemoyong pun berbohong pada Hye Ji-wol dan Gogun jika penculikannya ini didalangi oleh Kim Cha-seung yang ia kenalkan sebagai seorang pedagang. Hye Ji-wol pun mempercayai cerita Hemoyong, namun tidak dengan Gogun yang mengetahui jika penculikan ini disebabkan oleh laporan palsu mengenai kondisi negeri Goryu, yang mana laporan palsu Hemoyong ini adalah atas perintahnya. Namun Gogun pun belum mengetahui jika Hemoyong yang telah kembali dengan selamat ini diam-diam tengah membawa misi untuk menghabisi Pyonggang. Di istana, Ratu Jin pun akhirnya pergi dengan alasan hendak melakukan pemulihan atas penyakit yang tengah dideritanya. Sementara Gochuga yang tengah terancam oleh Pyonggang akhirnya mau tak mau mengembalikan hak eksklusif pengelolaan garam pada kerajaan. Hak suaranya dalam Dewan 5 Suku pun tidak bisa sepenuh dulu karena Jenderal Yeon dari suku Jolo telah bergabung dan memberikan dukungan penuh pada kebijakan Pyonggang. Sadar akan posisinya yang kini terbatas, Gochuga pun akhirnya menyerahkan kendali militer pasukan Gyeru pada Gogun dan berharap Gogun akan membantunya untuk mengembalikan kejayaannya seperti dulu. Sementara itu, Pungge dan Tarajin yang baru kembali setelah mengawal kepergian Ratu Jin berpapasan dengan pasukan Gyeru. Tarajin pun meminta agar Go Sangchul dan pasukannya tidak mempersenjatai diri di ibu kota, kecuali atas perintah Raja Pyongwon. Ondal yang tiba-tiba muncul pun menyuruh melakukan hal yang sama pada Go Sangchul. Namun, komandan pasukan Gyeru itu malah menantang dan membuat Ondal akhirnya memukul Go Sangchul hingga terkapar.
Keributan antara Pungge Tarajin dan pasukan Gosangchul membuat Pyonggang menegur keras teman-temannya itu. Melihat perubahan pada Pyonggang yang kini terkesan jadi kaku, Tarajin pun tersinggung. Ya, Pyonggang yang ia kenal dulu sangat friendly banget. Berbeda dengan Pyonggang yang kini telah kembali ke posisi aslinya sebagai putri. Ondal yang merasa tidak enak pun akhirnya meminta teman-temannya itu agar mau mencoba memahami Pyonggang yang belakangan lagi banyak pikiran mengurusi negara. Namun Tarajin yang keburu tersinggung pun tidak mau mendengarkan permintaan Ondal. Toh jujur saja, posisi Ondal saat ini pun tidak senyaman dulu kan? Kebijakan Raja Pyongwon yang telah mendapat banyak masukan dari Pyonggang membuat Gochuga dan kroni-kroninya tidak bisa bertindak semena-mena lagi. Karena dengan kebijakan barunya, Pyonggang hendak menghabisi para pejabat korup dan mengembalikan kesejahteraan rakyat. Namun rencana Pyonggang ini membuat Raja Pyongwon sedikit cemas karena ia hafal betul jika Gochuga bukan tipe orang yang mau mengalah dengan mudah. Raja Pyongwon pun lantas melirik kepala Kasimnya, yang mana sikap Raja Pyongwon ini menarik perhatian Pyonggang. Ada apa ya? Dugaan Raja Pyongwon pun terbukti jika Gochuga tidak akan mau mengalah semudah itu. Gochuga pun lantas memberikan misi pada Gosangchul untuk mengirimkan surat pada Yang Chaek, gubernur penjaga benteng Hwangju. Dalam surat itu, Gochuga meminta pada Yang Chaek untuk tidak mendukung kebijakan Raja Pyongwon dan membantunya untuk melakukan pemberontakan pada kerajaan. Selesai mengurusi perpindahan pengelolaan garam, kali ini pikiran Pyonggang tertuju pada kasus lolosnya Do Jong-seo ke istana. Siapa orang yang sesungguhnya telah membawa pemimpin Cheonjubang itu masuk ke istana? Ia pun jadi teringat jika ia pernah memergoki Hemoyong tengah merekomendasikan seorang peramal pada Ratu Jin. Ya, Pyonggang pun akhirnya mengetahui orang yang pertama kali membawa Do Jong-seo adalah Hemoyong. Ondal yang hendak membantu Pyonggang pun ditolak karena Pyonggang akan meminta bantuan Tarajin saja. Namun Ondal mengingatkan jika Tarajin sedang sedikit terluka akibat kejadian siang tadi. Ondal yang mengkhawatirkan Pyonggang meminta agar istrinya itu untuk tidak bekerja terlalu keras. Namun kekhawatiran Ondal ini dijawab dengan emosi tinggi oleh Pyonggang, yang mana akhirnya membuat Ondal memutuskan untuk pergi ngadem keluar saja daripada ia harus bertengkar dengan Pyonggang. Keesokan harinya, Pyonggang pun memanggil Hemoyong ke aula istana. Tanpa basa-basi, Pyonggang pun meminta pertanggungjawaban Hemoyong sebagai orang yang telah membawa Do Jong-seo untuk masuk ke istana. Pyonggang yang sudah tidak mempercayai Hemoyong lantas bertanya, siapa Hemoyong sebenarnya? Hemoyong yang tengah terpojok pun jadi teringat akan misinya dan hendak mencelakai Pyonggang. Namun tiba-tiba saja Gogun datang dan membela Hemoyong. Kedatangan Gogun ini sekaligus hendak memamerkan Hemoyong sebagai orang yang kini ia cintai. Ya, ceritanya Gogun ini mau pamer sama mantan gebetan. Nih, aku udah move on loh. Gitulah kira-kira ya. Saat Pyonggang tengah kaget oleh pengakuan Gogun, tiba-tiba saja Ondal datang dan kembali menjadi tameng bagi istrinya itu. Sebelum suasana memanas, Pyonggang pun mengatakan jika hari ini adalah terakhir kalinya ia memanggil Hemoyong. Serta Pyonggang pun meminta agar Gogun untuk berhenti melayani dan berpura-pura setia pada Raja Pyongwon. Sepeninggalan Gogun dan Hemoyong, Pyonggang pun mengutarakan kecurigaannya terhadap pasangan itu pada Ondal. Melihat ambisi Pyonggang belakangan ini, Ondal pun menduga apakah sesungguhnya Pyonggang tengah mendambakan tahta. Malamnya, Gosangchul pun mengatakan pada Gogun jika ia mendapatkan info tentang Hemoyong. Dikabarkan, Hemoyong yang dibawa ke negeri Silla nyaris tidak selamat. Namun anehnya, kenapa sekarang ia bisa kembali dalam keadaan baik-baik saja? Keesokan paginya, Pyonggang pun mengatakan pada Ondal jika ia sudah pergi ke kediaman suku Suno. Namun ia tidak bisa menemukan Tarajin di sana. Untuk melepas penat, Pyonggang pun mengajak Ondal untuk jalan-jalan dan meminta Ondal untuk mentraktirnya. Ya, setelah sekian lama, mereka berdua pun akhirnya kencan bersama. Saat sedang bersenang-senang, tiba-tiba saja Pyonggang melihat kepala Kasim istana tengah melintas. Namun saat Pyonggang hendak mengejarnya, tidak sengaja ia menjatuhkan hadiah pemberian Ondal hingga rusak. Ya, lagi-lagi karena sibuk mikirin negara, Pyonggang kembali mengabaikan Ondal.
Sementara itu, Gogun pun akhirnya mengajak Hemoyong untuk menemui Do Jong-seo yang tengah disekapnya. Gogun pun meminta Do Jong-seo untuk mengumpulkan kembali anggotanya dan menjalankan misi untuk menghabisi Raja Pyongwon. Sebagai tanda jadi kerjasama, Hemoyong pun memberikan pil racun yang bisa membunuh Do Jong-seo dalam 10 hari ke depan. Jika Do Jong-seo berhasil, maka Hemoyong akan memberikan penawarnya. Setelah bebas, Do Jong-seo pun kembali mengumpulkan anak buahnya dan mengajak Tarajin yang sedang sakit hati pada Pyonggang untuk kembali bergabung dengan Cheonjubang. Walaupun sedang marah pada Pyonggang, tapi bagaimanapun ia adalah sahabatnya. Namun Do Jong-seo kembali mengingatkan jika Tarajin dan Do Jong-seo sejatinya bukan berasal dari Goryeo. Jadi ingatlah semangat Cheonjubang. Mendengar perkataan Do Jong-seo ini, Tarajin pun jadi dilema. Di kediamannya, Go Choga pun membahas tentang rencana pemberontakan yang akan dilakukannya terhadap kerajaan pada Gogun. Pemberontakan akan dimulai di benteng Hwangju, di bawah komando Gubernur Yang Chaek. Namun Gogun sudah memastikan jika tidak ada pasukan dari ibu kota yang akan dikirimkan untuk meredam pemberontakan itu. Karena Gogun telah meminta pemimpinnya, yaitu Jenderal Nam, untuk mau bekerja sama dengan rencana ini. Melihat tekad Gogun untuk menghancurkan Pyonggang dan merebut kerajaan, Go Choga pun menjanjikan jika rencana ini berhasil, maka Go Choga akan menempatkan Gogun di tahta kerajaan. Ya, Tarajin pun akhirnya menemui Pyonggang dan mengutarakan keinginannya untuk mundur dari istana dan kembali ke Goktuk. Memanfaatkan kesempatan ini, Pyonggang pun meminta maaf pada Tarajin terkait sikapnya belakangan ini. Ya, sepertinya Tarajin akhirnya memutuskan untuk kembali bergabung dengan Cheonjubang, walau hatinya masih merasa berat pada Pyonggang. Kabar pemberontakan Gubernur Yang Chaek pun akhirnya sampai ke istana. Demi Pyonggang, Ondal pun akhirnya menawarkan diri untuk memimpin pasukan dan menumpas pemberontakan itu. Kepergian Ondal untuk menumpas pemberontakan membuat Pyonggang jadi cemas. Sementara itu, kubu Go juga dibuat terkejut tatkala mengetahui jika menantu raja alias Ondal akan pergi memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan di benteng Hwangju. Ya, akhirnya Ondal pun kembali maju ke medan perang. Kali ini jiwa berperang Ondal pun akhirnya muncul, membuat Pungge dan Tarajin jadi terkejut. Ondal yang mereka kenal sebagai sosok pria lemah lembut kini telah berubah menjadi seorang jenderal kuat yang berani bertarung di medan perang dan tanpa ampun. Dan episode ke-15 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Di episode ini, hubungan Pyonggang dan Ondal nampaknya mulai merenggang karena kesibukan Pyonggang dalam mengurusi negara. Tidak hanya itu, sang sahabat pun, Tarajin, sepertinya mulai terpengaruh untuk meninggalkan Pyonggang dan kembali bergabung dengan Cheonjubang. Dan di episode ini pun akhirnya kita mengetahui jika Gogun kini benar-benar menjadi musuh Pyonggang. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-16-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!